Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GB Pen Project tentunya. Oke, untuk kali ini teman-teman, alhamdulillah bengkel kita kedatangan atau kita dapat project full body dari Scoopy warna putih mutiara. Dan ini untuk kondisi dari body yang akan kita kerjakan ini bekas jatuh, teman-teman. Bekas jatuh kata dari si pemilik motor, dan katanya ini jatuh udah 2 kali. Jadi untuk jatuh yang pertama ini udah di betulin atau pernah di restorasi atau di repair di bengkel lain. Namun setelah kita amati, ini catnya dia menggunakan cat putih biasa, teman-teman. Karena untuk putih dari Scoopy ini atau warna putih pada umumnya pada kendaraan motor itu kebanyakan putih berpartikel, atau entah itu putih seralik maupun putih mutiara seperti gini. Nah, ini untuk bagian spakbor ini pernah ini jatuh kedua kalinya, namun pernah di sol di bengkel lain dan warnanya itu belang, teman-teman. Jadi ini bengkel yang mengerjakan dulu menggunakan cat putih biasa, bukan putih mutiara dan belang untuk hasil. Untuk bodinya sendiri ini, karena untuk project kali ini memang Scoopy yang memang bekas jatuh, teman-teman. Ini beberapa panel ada yang patah seperti gini. Ini patah. Ini tadi udah kita perbaiki, kita solder, lalu kita beri kawat seperti gini. Ini kita kasih agak banyak karena rawan retak. Karena untuk Scoopy ini Scoopy yang mungkin teman-teman paham, kebanyakan patah di bagian sini, teman-teman. Nah, bagian sini, karena untuk bagian dalam dari bodinya ini tidak ada penyangga, teman-teman, atau tahanan seperti gini. Kebanyakan saat menstandarkan tengah itu kebanyakan kan ini terdorong oleh badan, jadi kebanyakan di sini yang retak. Namun ini terlanjur parah sampai sini. Jadi ini udah kita solder, lalu kita beri kawat. Kawatnya kita model seperti letter U seperti gini. Kita tanam seperti gini. Nah, ini untuk bagian dalam. Nah, seperti gini. Ini untuk bagian dalamnya kita kasih lem Korea sedikit supaya lebih kuat. Nah, ini juga patah. Aduh. Nah, setelah gitu kita amplas. Jadi untuk media datar seperti gini, ini untuk meratakan bekas solderannya ini kita gunakan tatakan kayu seperti gini yang rata, teman-teman. Tatakan kayu yang rata seperti gini, lalu amplas kita gunakan amplas ukuran 120. Kita amplas seperti gini sampai dia benar-benar rata, lalu kita dempul, teman-teman. Kalau semisal setelah disolder langsung dempul itu kebanyakan bergelombang, karena tinggi dari media yang utuh dengan media yang rusak ini dia pasti ada yang tinggi ada yang rendah. Jadi kita ratakan menggunakan amplas seperti gini. Sebenarnya 2 body, jadi yang patah itu banyak, teman-teman. Bentar, gak apa-apa lah, ini kita kerjakan malam hari sambil kita lembur. ini untuk bagian samping ini juga hilang, teman-teman. Saya nggak tahu ini pemakaiannya gimana, motor ini sampai kayak seperti gini. Ini udah kita buatkan seperti gini, ini dari plastik juga udah kita paskan pada motornya, dan ini tinggal kita amplas atau kita rapikan dengan dempul. Lalu untuk bagian bodi satunya ntar saya ambil. Oke, ini media yang udah kita ratakan, teman-teman. Ini jadi kanan kiri ya, bagian ini patah, ini juga patah. Namun ini udah saya ratakan, udah kita sanding amplas, jadi ini udah rata. Kita pegang seperti gini, udah berbatas antara media yang utuh dengan media yang udah kita solder seperti gini. Jadi ini kita pegang seperti gini udah rata. Semisal di bagian tengah ini agak kita pegang seperti gini dia bergelombang, cukup kita amplas terus sampai rata, teman-teman, seperti gini. Yang penting kuncinya jangan amplas tidak ada tatakan seperti gini, itu hasilnya kurang rata. Atau juga menggunakan spon, itu menurut saya kurang efisien untuk media datar seperti gini. Gunakan tatakan kayu atau media-media yang lain yang rata, terkecuali pecahnya seperti gini. Di bagian lekuan seperti gini bisalah menggunakan tatakan spon, itu juga bisa. Kalau media datar seperti gini, ini kan juga patah, teman-teman. Jadi motor ini memang menurut saya untuk catnya memang masih bagus.
tapi untuk kondisi bodinya ya karena memang jatuh, bekas jatuh, jadi parah seperti gini. Kalau kita solder saja mungkin ketahanan atau kekuatannya masih kurang, jadi setelah disolder itu kasih kawat teman-teman. Kalau versi saya kita kasih kawat jarak setengah senti kasih, terus jarak setengah senti kasih, dan seterusnya. Untuk ini udah kuat, supaya lebih kuat teman-teman. Lalu kita amplas seperti gini sampai kita pegang rata, tidak ada berbatas seperti gini, lalu kita rapikan dengan dempul. Oke, kita lanjutkan untuk pengamplasannya. Oke, ini kita kerjakan malam hari dan insya Allah besok kita lanjut pengecatan di siang hari. Oke, ini setelah keesokan hari. Jadi tadi malam kita ratakan, sekaligus kita perbaiki, kita solder untuk bagian yang pecah. Lalu kita dempul juga tadi malam. Dan ini medianya selesai kita epoksi teman-teman. Kita epoksi untuk bagian yang ada dempulnya dan bagian yang pernah disol sebelumnya teman-teman, atau pernah ditambal sulam. Jadi epoksinya ini kita cover untuk bagian yang pecah ada dempulnya, dan kita cover atau kita timpakan pada bagian-bagian yang sebelumnya pernah ditambal sulam teman-teman. Dan ini udah kita amplas teman-teman, kita amplas. Jadi untuk bagian yang sekiranya masih original untuk catnya, di sini saya tidak epoksi penuh ya. Jadi untuk bagian yang masih original, catnya masih bawaan dari dealer, itu kita amplas keseluruhan juga. Kita amplas menggunakan amplas 400, amplas bekas 400 bekas yang kita pakai seperti gini. Jadi kita tidak epoksi full ya. Jadi kembali lagi pada ketebalan teman-teman. Jadi semisal kita epoksi full, itu malah tingkat ketebalannya makin bertambah untuk bodi yang akan kita kerjakan. Jadi kita epoksi hanya beberapa bagian yang sekiranya membutuhkan epoksi. Oke, ini catnya sudah kita siapkan. Ini cat putih, ini cat dasarnya. Ini udah kita oploskan di tukang oplos cat. Ini kita samakan, ini udah mirip banget teman-teman. Dan ini satunya adalah cat mutiaranya. Oke, ini tahap mixing bersama Mas Pak Eko, tim Ngobus. Ini adalah ting-tingnya Lumajang, Pak Eko. Ini tokonya aneka warna Sentosa. Bagi teman-teman yang area sini yang mau custom warna, segala warna ready ya Pak? Ready, selalu panggah dilayani. Oke, ini catnya seperti gini. Ini seralik apa anu Mas? Mutiara. Mutiara. Scoopy. Pak Eko. Oke, teman-teman. Di sini untuk tahap awal, di sini kita dahulukan di bagian yang ada epoksinya. Jadi triknya seperti gini. Tujuannya supaya nanti catnya lebih merata. Takutnya kalau semisal kita langsung timpa keseluruhan panel ini, takutnya untuk bagian yang ada epoksinya ini dia masih terlihat untuk epoksinya. Jadi di sini triknya kita dahulukan yang ada epoksinya, teman-teman. Oh ya, ini untuk cat yang kita pakai, ini cat jenis PU, teman-teman. Kita oplos, kita bikinkan di tukang oplos cat. Untuk video awal teman-teman bisa lihat untuk proses mixing atau oplosnya. Oh ya, jika teman-teman jauh dari toko yang menyediakan cat yang mengoplos seperti gini, ada juga alternatif lain teman-teman, tapi menggunakan cat NC juga bisa, menggunakan cat PU juga bisa. Jadi basicnya seperti gini. Jika teman-teman menggunakan cat NC misal, teman-teman tinggal oplos saja cat basic teman-teman. Jadi teman-teman untuk cat putih kan banyak banget ya, ada yang cerah banget, ada yang sedikit semu kuning. Jadi teman-teman kalau bisa cari cat yang sedikit mendekati warna body yang kalian kerjakan warna putih seperti gini. Jika teman-teman menggunakan cat putih yang tergolong cerah atau bersih, putihnya itu pekat banget,
semisal ingin menimbulkan efek agak kuning sedikit, teman-teman tinggal tetesi dengan warna kuning solid teman-teman. Jadi tinggal samakan dengan warna utama untuk oplosannya, lalu kalian timpa cat mutiara di atasnya. Jadi triknya kurang lebih seperti gitu, semisal teman-teman tidak mengoplos cat seperti yang saya kerjakan untuk di video kali ini. Kembali lagi pada konsumen yang dihadapi oleh teman-teman semua. Tapi untuk efisien waktu dan tingkat kesamaan warna, kalau saya merekomendasikan teman-teman ya seperti gini. Kalian tinggal bawa sampel, bawa bodi motor yang akan kalian buat acuan warna, tinggal bilang ke tukang oplos, bikinkan warna putih seperti gini, udah beres. Jika teman-teman ingin mengoplos sendiri, basicnya cari cat putih, semisal warna acuan agak semu kuning, teman-teman tinggal tetesi warna kuning solid teman-teman. Untuk warna kuningnya sedikit demi sedikit teman-teman, karena warna putih seperti gini dia sangat sensitif banget dengan warna lain. Oke, lanjut. Di sini setelah cat putihnya selesai kita aplikasikan teman-teman, ya kurang lebih jeda 30 menitan lah, karena kita gunakan cat PU. Di sini kita lanjut timpa dengan cat mutiaranya teman-teman. Di sini untuk rasio yang kita pakai 1:1,5, karena saya buat agak encer sedikit. Tadi untuk cat putih dasarannya kita pakai 1:1 teman-teman, karena ini cat PU yang tergolong agak encer. Namun ini untuk cat mutiaranya kita pakai 1:1,5, kita gunakan thinner PU juga teman-teman. Untuk aplikasinya sendiri di sini kita aplikasikan 1 lapis merata, itu udah cukup, karena kita hanya ambil efeknya saja. Semisal kita aplikasi sampai 2-3 lapis, itu menurut saya loh ya, menurut saya nanti untuk warna putihnya malah cenderung agak semu kuningnya itu agak sedikit mencolok teman-teman, karena cat mutiaranya ini terlalu tebal kita timpakan di atas warna putihnya. Jadi di sini cukup kita sahur-sahur 1 lapis seperti gini, hanya untuk mengambil efeknya saja teman-teman. Oke, setelah kita aplikasi cat mutiara selesai, dan di sini setelah jeda 1 jaman lah, 1 jaman kita biarkan kering. Di sini kita pasang untuk strippingnya. Ini stripping yang kita pakai, stripping KW. Jadi untuk pengerjaan kali ini memang kita buat seperti originalnya lagi teman-teman. Oke, seperti gini. Ini udah kita tempel. Untuk penempelan stripping seperti gini udah banget saya bahas. Jika teman-teman ingin paham step by stepnya, tinggal gali aja video saya sebelumnya tentang stripping seperti gini untuk cara pemasangannya. Di sini saya pasang tidak menggunakan air, karena menurut saya lebih efisien waktu. Jika menggunakan air tuh malah lebih lama. Nah, ini nanti akan kita clear sekalian untuk strippingnya. Jadi untuk stripping KW seperti gini jangan lupa kalian lepas dulu untuk pelindungnya, karena biasanya untuk stripping yang KW seperti gini dia ada pelindungnya. Jadi sebelum kalian timpa clear itu teman-teman kelupas dulu untuk pelindungnya. Oke, di sini kita lanjut setelah jeda 1 jam. Kan setelah aplikasi cat mutiara kita jeda 1 jam dan kita tempel strippingnya, lalu di sini kita naik clear coat teman-teman. Oh ya, jadi sebelum naik clear coat teman-teman harus cek dulu strippingnya ini, karena ini mengingat stripping KW teman-teman. Semisal teman-teman mendapatkan project yang menggunakan stripping KW seperti gini, semisal teman-teman ingin melakukan clear coat, itu cek dulu, karena stripping KW seperti gini kadang ada bagian yang belum rapet, atau ada di bagian tepi-tepi yang ada yang terbuka sedikit, karena mengingat ini stripping yang KW atau stripping murah lah. Lalu semisal ada gelembung bagian tengah, itu teman-teman hilangkan dulu. Oke, di sini untuk clear kita pakai 4100. Untuk pengaplikasian sendiri kita kasih jeda teman-teman, karena ini media yang ada strippingnya. Jadi kita kabut-kabut dulu di atas strippingnya, kasih jeda estafet lah. Misal kita kerjakan dari depan ke belakang, lalu lanjut kita timpakan untuk di lapis yang kedua
agak tebel. Jadi di sini kita aplikasi 2 lapis. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti gini. Ini kita gunakan clear niken untuk rasio yang kita pakai 41, dan untuk thinner kita kasih di kisaran 20%. Oke teman-teman, ini setelah keesokan hari, setelah kita melewati proses demi proses, dan ini clearnya udah kita inapkan 1 malam. Oke, kita lihat detailnya. Oke, kita dapat seperti gini. Ini untuk bagian spakbor, ini juga pecah. Namun udah kita betulkan juga teman-teman. Oke, untuk warnanya seperti gini, putih mutiara. Ini cat PU oplosan. Oke, untuk partikelnya seperti gini. Ntar saya hidupkan flashnya. Nah, kurang lebih seperti gini. Jadi untuk kebanyakan warna-warna putih dari pabrikan dealer, untuk motor tuh kebanyakan kalau nggak putih mutiara, putih seralik teman-teman. Nah, seperti gini. Seperti gini. Ini cuma kita tembak 1 lapis untuk mutiaranya. Ini ada beberapa kotor sedikit, cuma udah di atas clear, maklum karena tempat kita belum terlalu steril, jadi kalau terkena debu itu masih wajar, apalagi warna cerah banget seperti gini. Oke, untuk flatnya atau glossinya seperti gini lah, kalian bisa lihat, menilai sendiri. Untuk bagian yang gede, ini untuk bagian yang gede kita dapat seperti gini. Ini untuk strippingnya kita clear juga supaya lebih awet. Oke, seperti gini. Ini untuk partikelnya begini. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan project-project Scoopy, apalagi Scoopy warna putih seperti gini, menurut saya atau rekomendasi saya, kalau memang si konsumen mintanya kembali utuh dan bagus, teman-teman bisa meniru dengan video ini. Jadi teman-teman pergi ke tukang ngoplos cat, jadi satu pengerjaannya lebih cepat karena menggunakan cat jenis PU. Lalu yang kedua, tingkat kesamaan warna itu pasti sama banget teman-teman, karena kita tidak sistem tambal sulam. Oke, jadi kembali utuh lagi dan kembali fresh seperti gini. Ini untuk bagian yang lain. Jadi semoga video ini ada gambaran dan menjadi referensi lah, terutama buat teman-teman yang terjun di dunia painting. Konsultasikan dengan konsumen jika teman-teman mendapatkan project baik warna seperti gini atau warna-warna yang lain. Kalau memang konsumen minta bagus, usahakan semisal ditambal sulam gak masalah, namun catnya usahakan cat yang kalian bikin di tukang oplos supaya lebih akurat. Syukur-syukur di gebyur total seperti gini, itu lebih enak lagi untuk pengerjaan kita dan minim untuk resiko teman-teman. Oke, seperti gini. Ini partikelnya seperti gini. Nih partikelnya. Oke, mantap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini ada manfaat lah buat teman-teman semua dan menjadi referensi. Dan selamat mencoba jika mendapatkan project seperti ini. Untuk bagian yang lain, jadi gini udah glowing karena kita gunakan cat PU ya. Jadi tingkat absorb dari clearnya atau ngedrop dari clearnya itu tidak terlalu banyak banget teman-teman, karena untuk karakter dari cat PU ini sendiri, dia sekali kering keras banget dibanding kita gunakan cat jenis NC. Oke, seperti gini. Oke, udah mantap, udah siap kita pasang pada unitnya. Oke, dan sampai jumpa lah di video-video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa ngopi dan terus bersemangat. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye teman-teman. Bye bye. Nate Goyard.